Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam renungan tengah minggu pada saat ini, saya akan membawakan sebuah renungan bagi kita semuanya yang saya berikan sebuah tema tentang pelabuhan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa kapal itu ketika berada di lautan, dia akan terus terombang-ambing oleh ombak. Dan kemudian ketika dia sudah berada di sebuah dermaga, maka kapal itu akan melabuhkan dirinya di situ dan kemudian dia harus membuang sauh. Sauh itu jangkar. Nah, ketika kapal itu membuang sauhnya, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah supaya kapal itu tidak terombang-ambing oleh ombak, meskipun dia mungkin akan berpindah-pindah tempat, tetapi dia tidak akan sampai jauh terombang-ambing oleh ombak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangkar itu akan masuk ke dalam air laut sampai dia tertambat ke batu karang yang ada di dasar laut. Dan kemudian setelah tertambat, maka kapal itu akan tetap berada di situ meskipun dia berpindah sedikit, tetapi dia tidak akan sampai terlalu jauh dari dermaga itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kapal saja perlu tambatan yang kuat, tambatan yang pasti dan teguh, maka kehidupan kita juga memerlukan tambatan yang perlu dilabuhkan kepada sebuah hal yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara yang terkasih, kita akan baca di dalam Ibrani 6 ayat yang 19 dan 20 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia itu pada dasarnya adalah pribadi pemuja. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu ketika Allah menciptakan manusia, manusia memiliki sebuah tujuan hanya satu saja yang dipuja, yaitu Allah yang benar. Nah, ketika manusia memuja Allah yang benar pada saat itu, maka semuanya menjadi baik. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah kehilangan arah pemujaannya kepada Allah. Ketika manusia kehilangan pemujaannya kepada Allah, maka dia akan mulai mencari hal-hal yang lain untuk dipuja di dalam dirinya sendiri. Mungkin dengan apa yang dimilikinya, dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan harta yang dimilikinya, dengan pergaulan sosial yang dimilikinya, bahkan dengan segala sesuatu yang ada dalam dirinya, manusia bisa memuja dirinya sendiri. Nah, saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Artinya, kalau kita melabuhkan pengharapan kita kepada hal-hal yang tergoncangkan, maka kita akan kecewa. Ketika kita melabuhkan harta kita, ketika kita melabuhkan hati kita kepada harta, kita melabuhkan hati kita kepada kemampuan diri, ketika kita melabuhkan pengharapan kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada kemampuan diri kita, maka someday, suatu hari, kita akan menjadi kecewa. Kenapa? Karena semuanya itu bisa hilang, saudara. Contohnya, jika seorang melabuhkan diri kepada harta, maka ketika hartanya habis, maka dia akan limbung dan kemudian dia akan terombang-ambing. Dia nggak tahu harus bagaimana dengan kondisi tidak ada harta. Yang kedua, jika seorang melabuhkan dirinya pada keluarga, jika kemudian keluarganya tidak ada lagi, siapa yang dia bisa harapkan? Jika seorang melabuhkan dirinya pada pencapaian diri atau aktualisasi diri, dan kemudian dia tidak mampu mencapai target atau mungkin ada sesuatu hal yang kemudian dia tidak bisa capai itu, lalu apa yang akan terjadi? Dia akan kecewa dengan dirinya sendiri. Jika seorang melabuhkan diri kepada karir atau bisnisnya, maka jika karir atau bisnisnya itu tidak berkembang, maka siapa yang dia bisa harapkan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih ada banyak hal yang ada di dalam dunia ini yang kemudian menjadi pelabuhan pengharapan kita.
Tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-19 mengatakan bahwa pengharapan kita sebagai orang percaya itu akan membuat jiwa kita aman, yaitu ketika melabuhkan pengharapan kita kepada sesuatu yang ada di belakang tabir. Apa maksudnya? Kita harus tahu bahwa di dalam ruang Maha Kudus atau tabernakel, di situ ada halaman, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus yang dipisahkan oleh tabir. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus mati pada saat itu, maka di situ dikatakan bahwa tirai bait suci terbelah. Itu artinya bahwa tidak ada lagi sekat pemisah antara manusia dengan Allah. Dan ketika tidak ada lagi sekat antara manusia dengan Allah, maka itu berarti hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan melalui Yesus Kristus. Nah, di belakang tabir itu berarti kita sedang melabuhkan pengharapan kita kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah di mana Yesus ada, yaitu kerajaan Allah di mana Allah ada. Nah, ketika kita melabuhkan diri kita kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan, maka kehidupan kita akan menjadi stabil. Apapun itu, mungkin kita bisa kena masalah, mungkin kita bisa kena sakit, mungkin kita bisa mengalami pasang surut kehidupan, fluktuasi kehidupan naik turun yang sedemikian rupa. Tetapi kalau kita melabuhkan diri kepada sesuatu yang benar, maka kita tidak akan mudah tergoncangkan meskipun kita bisa goyang. Meskipun kita bisa jatuh, tetapi Allah kita tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Kebebasan dan kemerdekaan kita dari dosa itu merupakan karunia yang terbesar bagi kita. Dan itulah yang seharusnya menjadi dasar bagi saya dan bagi saudara untuk kita berharap. Kalau kita melabuhkan diri kita, pengharapan kita kepada Allah yang benar di dalam Yesus, maka kita tidak akan berani untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita menjadi orang percaya, seringkali masih ada yang belum cukup di dalam diri kita. Kita mungkin masih seringkali merasa kurang dengan diri kita. Kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Tuhan, seringkali mungkin kita berdoa, Tuhan kalau aku jadi orang Kristen, Tuhan kasih aku kelimpahan harta ya. Atau mungkin Tuhan, aku kan sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, aku sudah pelayanan, rajin ibadah, berusaha hidup benar, tapi kok aku nggak semakmur tetanggaku ya. Tetanggaku udah ganti TV bolak-balik, tapi aku TV aja satu belum ganti-ganti sampai sekarang. Tuhan, kalau aku rajin ibadah, nanti Tuhan selesaikan masalahku ya. Tuhan, kalau aku iring Kau dengan setia, Tuhan jangan sampai aku sakit ya, apalagi dengan keadaannya seperti ini. Saudara, kadangkala kita terlalu berfokus terhadap hal itu, sehingga akhirnya ketika Tuhan tidak izinkan kita mengalaminya, maka kita akan menjadi begitu kecewa dengan Tuhan dan kemudian akhirnya mengatakan, aku kecewa dengan Tuhan dan aku tidak mau ikut Tuhan lagi. Karena apa? Pengharapan kita tidak didasarkan kepada pengharapan yang benar dalam Yesus, tetapi kepada hal-hal yang masih tergoncangkan dan masih bisa hilang, masih bisa rusak, masih bisa hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa masih banyak orang Kristen yang melabuhkan pengharapannya kepada hal-hal yang fana. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, Tuhan akan memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kita tidak perlu khawatir kepada hal-hal primer. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan saat kita sakit, supaya kita bisa hidup bertanggung jawab. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, Tuhan akan menyertai kita saat dalam kondisi apapun, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Saudara, sebagai kesimpulan, saya akan bacakan Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita labuhkan pengharapan hidup kita kepada sesuatu yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kepada kehidupan kekal kita di dalam Yesus. Kita memang masih harus bekerja keras di dunia ini. Kita harus berprestasi. Kita memang harus berusaha dengan keras di dunia ini untuk kita bisa menikmati hidup yang makmur. Karena tidak ada kemakmuran, kesuksesan
tanpa kerja keras. Semuanya perlu kerja keras. Tetapi hendaklah semuanya itu tidak menjadi sumber pengharapan kita atau menjadi tempat bagi sauh pengharapan kita untuk berharap. Mengapa demikian? Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita saat kita mengerjakan bagian kita untuk bekerja. Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita dengan kesehatan sembari kita hidup dalam gaya hidup yang bertanggung jawab. Tuhan akan menolong kita dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita sembari kita terus menjaga diri kita untuk melakukan kebenaran di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara yang terkasih, berlabuhlah pada tempat yang tepat, yaitu di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran dunia ini, supaya kita tidak lagi terombang-ambing kepada pengharapan yang semu, baik itu kepada harta kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita anggap penting, orang-orang yang kita anggap luar biasa, kepada pekerjaan kita, karir kita, atau apapun juga. Kita tidak menggantungkan diri kepada hal-hal itu. Kita tidak melabuhkan pengharapan kita kepada itu, tapi kita hanya labuhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin untuk renungan kita pada saat ini. Saya berharap renungan ini bisa mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki fokus yang benar di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.